Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang olahraga sepeda. Apa aja otot-otot yang terlibat, bagaimana menguatkannya, dan bagaimana melakukan injury prevention. Kalau dianalisis dari posisi duduk, tangan megang stang, kemudian kaki ada di di pedal, maksudnya duduknya di saddle. Nah, di sini otot-otot yang sudah berperan antara lain pectoralis mayor atau otot dada. Kemudian untuk kayuhan, itu ada gerakan pull dan push. Pull kaitannya dengan hamstring. Push saat menggejot itu kaitannya dengan quads dan glutes. Kemudian satu hal yang harus diingat, bahwa biar stable, jalannya biar bagus ya, perlu adanya stabilitas dari core. Kalau dari segi tangan, pergelangan juga perlu dilatih tuh. Extensor dan flexor itu perlu dilatih. Kemudian ada lagi nih, otot betis atau calf, baik itu gastro maupun soleus, dilatih dua-duanya. Walaupun kalau dilihat secara analisa gerakannya, kalau saddle-nya pas itu harusnya ya posisi agak jinjit atau plantar fleksi itu kaitannya dengan otot gastro. Kalau lurus banget saddle-nya, jarak saddle dan pedalnya itu membuat lututnya lurus banget. Tapi kalau lututnya sedikit tertekuk atau bending atau sedikit membuat sudut, itu kaitannya dengan soleus, otot yang lebih dalam. Bagi kalian pecinta olahraga sepeda, rata-rata kalau dilihat-lihat, kalau dianalisa, kalau diamati, banyak banget. Kebanyakan itu kan long ride, bersepedanya nggak cuma 5 kilo, kadang berpuluh-puluh kilo, berjam-jam dengan posisi statik, posisinya seperti itu terus. Nah, prevention yang perlu dilakukan, satu, dari atas nih ya, dari atas turun ke bawah, dari mata turun ke hati. Upper back. Kenapa upper back perlu dilatih? Karena posisi statiknya adalah protraktor scapula, protraksi scapula. Karena apa? Pectoralisnya yang aktif sehingga scapulanya menjauh. Nah, biar nggak pegel-pegel, upper backnya nggak pegel-pegel, bahunya nggak pegel-pegel, perlu dilatih. Ya, dilatih sebagai apa? Prevention dan recovery juga. Dengan melatih otot-otot retraktor scapula. Ototnya udah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, latihannya aja nanti habis ini kita praktekin. Oke guys. Next nih, posisi duduk dalam waktu yang cukup lama itu membuat glutesnya sedikit banyak akan kurang optimal.
Karena apa? Dia duduk, kita duduk sehingga otot glutesnya ada yang megangin, istilahnya. Jadi bikin dia kurang aktif, walaupun nggak banyak ya. Tapi buat prevention, piriformis, otot kecil yang nyebelin, yang udah dibahas di video paling hits di channel ini, perlu di stretch. Namanya juga prevention kan, supaya mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kayak lu lebih baik mencegah sakit hati dengan tidak pacaran, bro. Mendingan nikah, asik bener. Promosi. Nah, posisi duduk saat pull itu kan knee bisa berada di atas, atau posisinya kalau pakainya road bike rata-rata badannya membungkukkan. Nah, itu hip flexornya bukan tidak mungkin, alias possible, mission possible. Itu tight, jadi penting untuk di stretching. Ya memang sebelum dan sesudah wajib stretching, namanya juga prevention, penting ya. Nah, kita akan mempraktekkan gerakan-gerakan latihan khusus yang bisa dilakukan untuk para pesepeda. Kan lagi hits nih, bikers, riders, cyclist, stylist, jetitis. Oh iya, satu lagi guys, lupa nih, ada yang nyempil, lupa, belum dibahas. Core. Kenapa core penting? Ya, karena gerakannya kan dinamis tuh, kayuh terus. Jadi stabilitas core itu lebih penting supaya tetap stabil, tetap bisa berjalan dengan baik ya. Jadi perlu dilatih. Oke guys, core itu bentuknya bisa dikatakan ya, menurut dokter Vera, dokter cantik di Medifit Indonesia, core itu bentuknya seperti tabung. Jadi di atas ada penutup, di bawah ada penutup, ada layer depan, ada layer belakang. Nah, keempat sisi itu harus kuat. Layer atas diafragma, kaitannya dengan otot pernapasan. Layer bawah, penutup bawah, itu pelvic floor, kaitannya dengan, ya biasanya sih bisa dikuatin dengan Kegel. Nah, lapisan depan, layer depan nih, yang paling dalam, bukan otot-otot yang kelihatan kayak roti sobek tuh. Itu otot paling luar dari abs kita. Jadi yang dilatih itu yang paling dalam, bukan usus tapi ototnya namanya transversus abdominis. Itu otot-ototnya. Nah, dari itu ada lagi di depannya, ada rectus abdominis, ada external oblique, ada internal oblique ya. Itu harus dilatih. Itu layer depan. Layer belakang nih, layer belakang kita bahas, bukan pintu belakang. Layer belakang ada spine erector yang paling luar, paling kelihatan. Nah, nanti ada lagi otot-otot yang lebih kecil lagi. Salah satunya otot yang paling dalam yaitu multifidus, otot bagian dalam dari back kita. Ada QL, quadratus lumborum. Ada lagi latissimus dorsi, itu juga ada di lower back kita. Ada lagi otot-otot yang lebih kecil. Nah, nanti kita praktekkan latihan untuk stabilitas dari core.
bukan plank biasa. Rasanya seperti jadi Batman, bukan Iron Man, bukan Superman, Batman, Batman. Oke, cekidot videonya.
Nah, itulah gerakan-gerakan yang bisa dilatih sendiri di rumah. Tapi ada satu yang nggak bisa sendiri, Nordic hamstring. Susah bro kalau sendiri. Enakan ada partnernya. Apalagi hidup, enakan ada partner hidup daripada menjomblo. See you on the next video. Thank you Danon.